Mereka berdiri di luar rumah. Suaranya sopan, permintaannya sederhana. Namun saat kau menatap matanya, tidak ada putihnya sama sekali. Inilah mitos Black Eyed Children, kisah pertemuan singkat yang meninggalkan rasa tidak nyaman jauh lebih lama dari perpisahan. Dengarkan sampai akhir, karena legenda ini bukan tentang penampakan, melainkan tentang izin. Cerita ini tidak berakar pada hutan tua atau reruntuhan kuno. Ia muncul di tempat yang sangat biasa, di teras rumah, di parkiran, di pom bensin, atau di dalam mobil yang berhenti sebentar. Justru karena itulah, mitos Black Eyed Children terasa dekat. Laporannya seragam. Seseorang sedang sendirian pada malam hari ketika dua sosok kecil mendekat. Mereka berbicara dengan nada tenang, meminta tumpangan atau izin masuk. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Hanya satu hal yang selalu sama, mata mereka hitam pekat, tanpa kilau, tanpa pantulan. Orang-orang yang bertemu mereka sering merasakan dorongan aneh, keinginan kuat untuk menuruti permintaan itu. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Bukan panik, bukan teror, melainkan insting yang menyuruh untuk menolak. Mereka yang menolak biasanya melihat sosok itu menjauh, lalu menghilang begitu saja. Mereka yang hampir membuka pintu sering melaporkan reaksi tubuh yang tak wajar, mual mendadak, jantung berdebar, atau perasaan diawasi lama setelah kejadian. Tidak ada satupun cerita yang berakhir dengan bukti fisik. Tidak ada rekaman jelas. Tidak ada jejak. Yang tersisa hanyalah kesaksian dan kemiripannya yang mencolok. Asal-usul mitos ini tidak pasti. Ada yang mengaitkannya dengan legenda lama tentang makhluk yang membutuhkan izin untuk melintas batas. Ada pula yang melihatnya sebagai kisah modern tentang sugesti, ketakutan malam, dan bias ingatan. Namun apapun penjelasannya, satu tema selalu muncul: ambang. Ambang pintu, ambang keputusan, ambang antara aman dan tidak. Black Eyed Children tidak memaksa. Mereka menunggu, seolah-olah aturan terpentingnya adalah persetujuan. Dan disitulah cerita ini menjadi cermin tentang bagaimana manusia bereaksi ketika batasnya diuji dengan cara paling sopan. Sebagian peneliti psikologi menyebut fenomena ini sebagai kombinasi kondisi gelap, fokus singkat, dan ekspektasi. Otak mengisi celah. Rasa takut tumbuh dari ketidakpastian. Namun penjelasan itu tidak selalu memuaskan mereka yang mengalaminya. Karena yang dirasakan bukan ilusi visual melainkan ketidaksesuaian. Sesuatu yang tampak benar, tetapi terasa salah. Mitos ini bertahan karena ia sederhana dan modern. Tidak memerlukan ritual, tidak membutuhkan tempat khusus. Ia hanya membutuhkan satu momen ketika seseorang sendirian dan ragu apakah akan membuka pintu atau tetap menutupnya. Dan mungkin itulah pesan tersembunyinya, bahwa mendengarkan insting bukan tanda ketakutan, melainkan kebijaksanaan, bahwa tidak semua permintaan perlu dipenuhi, dan bahwa menjaga batas seringkali adalah pilihan paling aman. Demikianlah kisah mitos Black Eyed Children. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.